Jadi, siapakah kita? Dari manakah kita berasal? Sejauh manakah kita mengetahui dan memahami sejarah nasional negeri kita sendiri? Dari manakah berasal satu kata yang kita pakai sebagai identitas berbangsa dan bernegara yang kita sebut dengan Indonesia? Halo, bertemu kembali bersama Bumi Laras. Seperti pada video-video sebelumnya, kita selalu membahas dan membicarakan tentang biografi tokoh ternama di Indonesia maupun biografi tokoh berpengaruh di dunia, serta kita juga tidak lupa selalu membahas tentang sejarah nasional Indonesia, pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Tapi pada video kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang penting yang perlu kita ketahui sebagai orang yang berbangsa dan bernegara. Kita akan berbagi informasi terkait asal-usul penamaan Indonesia. Jadi, mengapa dan bagaimana negara yang kita cintai ini dinamakan dengan Indonesia? Tapi sebelum kita masuk pada pembahasan yang lebih lanjut terkait asal-usul penamaan Indonesia, jika kawan-kawan mendapatkan informasi yang bermanfaat dari video ini, jangan lupa untuk selalu klik tombol like, share, dan subscribe. Tapi sebelumnya, jika kawan-kawan yang menonton video ini menyukai lukisan dan ingin memberikan sebagai kado atau hadiah kepada orang-orang yang dicinta, kawan-kawan bisa menghubungi nomor telepon bisnis yang akan saya sematkan di sepanjang video ini, tepatnya di sebelah kanan saya. Oke, kembali lagi pada pembahasan kita terkait asal-usul penamaan Indonesia. Jadi asal-usul penamaan Indonesia ini sebetulnya tidak lepas dari peranan dua orang ilmuwan Inggris yang bernama George Windsor dan James Richardson Logan. Kedua ilmuwan Inggris ini melakukan penelitian tentang satu wilayah yang berada di Kepulauan Asia pada tahun 1850. Penelitian ini bertujuan agar orang-orang yang berada pada wilayah tersebut dapat mempresentasikan atau memperkenalkan dirinya sebagai orang yang berasal dari wilayah tertentu. Pada dasarnya, kedua ilmuwan ini menggagas sebutan untuk menjelaskan realitas etnografis ras berkulit sawo matang di Kepulauan Hindia. Untuk gagasan pertamanya dalam penamaan wilayah tersebut, George menyebut dengan kata Indonesian. Kata Indonesian ini diambil dari bahasa Yunani dengan Indu berarti Hindia dan Nesos berarti kepulauan. Namun penyebutan ini kemudian berubah nama menjadi Melayu Nesians karena pada saat itu George menganggap penyebutan Indonesians terlalu umum. Namun rekannya James Richardson Logan sebaliknya memiliki gagasan lain dan lebih sependapat jika kata Indonesians lebih tepat dipakai untuk penyebutan wilayah yang ada atau yang berada di Kepulauan Hindia tersebut. James Richardson beranggapan bahwa kata Indonesians lebih tepat untuk mempresentasikan orang-orang berkulit sawo matang yang berada di wilayah tersebut. Ditambah lagi, letak geografis wilayah tersebut berada dekat dengan anak benua India. Pemikiran James ini kemudian dituang dalam karya ilmiahnya pada tahun 1850 dengan judul The Ethnology of the Indian Archipelago, Embracing Inquiries into the Continental Relations of the Indo-Pacific Islanders. Selain George dan James Richardson Logan, seorang etnologi Jerman bernama Adolf Bastian juga mendukung dengan memberikan gagasannya dalam proses penamaan wilayah tersebut. Adolf Bastian juga menulis gagasannya pada tahun 1884 dengan judul Indonesian Oder the Insel the Malaysian Archipels, yang dalam bahasa Indonesianya Indonesia atau pulau-pulau di Kepulauan Melayu. Gagasan ini kemudian semakin memperkuat dalam proses penamaan wilayah tersebut dan mulai diterima dalam ilmu pengetahuan. Jadi begitu kawan-kawan secara garis besar mengenai awal dari penyebutan kata Indonesia
untuk mempresentasikan kita sebagai orang yang berasal dari wilayah atau tanah tertentu. Mungkin kawan-kawan di sini semua akan memiliki pertanyaan, lalu bagaimana proses penamaan tersebut bisa masuk dan dikenal di kalangan kita? Jadi seperti yang sudah kita bahas pada sebelumnya, proses penamaan ini sudah dikenal dalam dunia ilmu pengetahuan dan sudah tersebar di media tulis dan radio. Hingga pada akhirnya Ki Hajar Dewantara memakai penyebutan tersebut sebagai nama perusahaan media atau biro pers yang dimiliki oleh Ki Hajar Dewantara. Media ini bernama Indonesia Pers Bureau. Pemakaian nama tersebut seolah semakin kuat dalam mempresentasikan kita sebagaimana tujuan George dan James Richardson Logan dalam penamaan wilayah orang-orang berkulit sawo matang di Kepulauan Hindia. Ditambah lagi, penyebutan nama ini semakin dikenal dengan adanya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menggunakan kata Indonesia sebagai identitas nasional. Tapi pada tahun-tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 1922, banyak orang Nusantara yang menimba ilmu di Belanda dan mulai memakai penyebutan atau nama Indonesia dalam kelompoknya. Kelompok pelajar ini kemudian menamakan dirinya sebagai Perhimpunan Indonesia. Penyebutan Indonesia dalam kelompok pelajar tersebut bertujuan untuk menciptakan satu tujuan dan cita-cita agar setiap orang Indonesia berjuang dengan segala kemampuannya untuk masa depan tanah air. Akhirnya, pada proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, nama Indonesia telah menjadi identitas nasional, nama negara, dan kebangsaan. Jadi begitu ya kawan-kawan, kita sudah mengetahui secara garis besar atau benang merah terkait asal-usul penamaan Indonesia, sehingga negeri kita ini, tanah yang kita cintai ini, dinamakan dengan Indonesia. Diawali dari dua orang ilmuwan Inggris yang melakukan penelitian terkait realitas etnografis ras berkulit sawo matang di Kepulauan Hindia pada tahun 1850, kemudian didukung pada tahun 1884 oleh ahli etnologi Jerman bernama Adolf Bastian yang menuang gagasannya dalam karyanya yang diterbitkan pada tahun 1884. Kemudian dengan adanya perusahaan media atau biro pers yang dimiliki oleh Ki Hajar Dewantara yang memakai kata Indonesia dalam penamaan perusahaannya. Kemudian ditambah lagi pada tahun 1922, banyak kaum pelajar yang menimba ilmu di Belanda yang menamakan dirinya dalam bentuk kelompok sebagai Perhimpunan Indonesia. Dan kata Indonesia ini sudah semakin tersebar bahwa tanah kita ini atau kita sudah bisa dikenal sebagai orang-orang Indonesia, dan ditambah lagi dengan adanya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dengan menyisipkan kata Indonesia dalam deklarasi Sumpah Pemuda sebagai identitas nasional. Jadi seperti itu kawan-kawan terkait asal-usul penamaan Indonesia. Mungkin masih banyak beberapa di antara kita atau di luar sana yang masih belum mengetahui kenapa sebetulnya atau apa yang menjadi latar belakang negeri kita ini dinamakan dengan Indonesia. Semoga informasi yang telah disampaikan dari video ini dapat bermanfaat dan membantu penambahan wawasan pada diri kita terkait sejarah nasional Indonesia, terlebih terkait asal-usul penamaan Indonesia. Terima kasih karena sudah menonton. Tetaplah sehat dimanapun kalian berada, dan semoga apapun yang kalian kerjakan, apapun yang kalian rencanakan, semoga tetap berjalan dengan lancar dan tetaplah menjadi berkat dimanapun kalian berada. Salam sejarah, jas merah seperti kata Bung Karno, jangan sesekali melupakan sejarah.
Terima kasih karena sudah menonton. Saya pamit undur diri. Ciao.